Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini Rabu sore alhamdulillah ibu-ibu masih bisa melangkahkan kaki ke sini. Semoga langkah ibu, perjuangan ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Kemarin mah baik, sehat, alhamdulillah. Iya, sehat. Habis perbaikan gizi. Perasaan kamu pulang kampung. Alhamdulillah. Ya. Ya, kemarin hari Rabu kita nggak taklim ya, SIA. Kemarin di kampung di Tasik motong apa namanya sapi gitu di salah satu majelis taklim. Ibu-ibu sepertinya lemas, lesu ya ibu-ibu. Enggak? Oh iya. Saya tadi tulis di status, tak usahlah ai letusin balon warna hijau agar orang-orang tahu hati ai lagi kacau. Gitu ya. Saya mau ngerayu, haruskah ai aku letuskan balon hijau agar ai tahu hatiku lagi kacau? Ya. Oh jangan curhat. Enggak, tadi tulis di status kayak gitu biar kayak anak-anak muda ngeprank. Enggak, ngeprank aja. Haruskah aku letuskan balon hijau agar kamu tahu hatiku sedang kacau? Iya memang nggak usah ibu letusin balon hijau deh. Saya tahu hati ibu lagi kacau semuanya. Apalagi hari ini tanggal 20 ya. Ya Allah, sedang-sedangnya PAM harus dibayar ya. Listrik belum dibayar. Ya Allah. Wifi, saya juga sampai wifi-nya mati nih hari ini. Pokoknya ibu-ibu kalau udah tanggal 20 bisa ditandain Bu. Kalau tanggal 20 saya di warung biasanya tuh yang namanya obat bodrek tuh laku bener. Bentar-bentar orang beli bodrek atau enggak panadol. Ya, lagi kuing berarti ini orang-orang. Ya mudah-mudahan walaupun kita hidup serba kekurangan, walaupun kita banyak kebutuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kesabaran, selalu berikan kepada kita keterbukaan, jalan keluar ya ibu-ibu, wajar nah hidup mah memang begitu. Nah baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu ketika kita hidup dalam serba kekurangan, ketika kita hidup sedih mulu, perih mulu, ujian mulu, rasanya hidup itu berat banget. Tetapi kalau memang hidup kita perih, pedih, banyak ujian,
kemudian hal itu mendorong kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya di mata Allah hakikatnya adalah nikmat. Jadi sekali lagi, kalau hidup kita perih mulu, serba kekurangan mulu, sedih, tetapi dengan hal itu, dengan keadaan itu mendorong diri kita untuk mendekat kepada Allah, itu sesungguhnya di mata Allah adalah nikmat. Di mata kita memang musibah itu ya. Tetapi kalau musibah itu mendorong kita untuk selalu mendekat kepada Allah, di mata Allah menikmat sesungguhnya. Ya coba aja kita pikir kalau kita lagi banyak pikiran kalau kita lagi punya bingung, susah, yang tadinya males sholat tahajud kan jadi sholat tahajud. Kalau lagi normal nih bahagia, habis sholat juga nggak pernah wiridan, lagi sedih mau wiridan, berdoa aja sampai berurai air mata. Itu kita kalau lagi sedih. Maka kalau hidup kita sedih mulu, perih mulu, kalau mendorong untuk mendekat kepada Allah, itu sesungguhnya nikmat. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita serba bergelimang harta, turun mobil, naik mobil, di rumah serba ada, apapun nggak kekurangan kita, tetapi dengan hal itu membuat kita lupa kepada Allah, maka sesungguhnya itu di mata Allah bukan nikmat, itu adalah musibah. Padahal menurut kita nikmat banget. Coba Bu Yoyon bayangkan, uang banyak, mobil ada, mau jalan, mau healing kemana, tinggal berangkat, kerjaannya ketawa-ketawa, makan-makan. Tapi kalau dengan hal itu menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah musibah. Gitu ya. Jadi ini ada dua sisi yang sangat beda banget. Tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermohon setiap kali sholat. Kita mah pengennya kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Gitu ya kepengennya kalau diri kita seperti itu. Nah baik, ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, pesannya kayak gini: ta'rifullaha firraha ya'rifuka fisyidah. Kenalilah Allah ketika hidup kita sedang senang. Sering-seringlah menyebut nama Allah ketika hidup kita sedang bahagia. Banyakin ibadah ketika hidup kita sedang bergelimang harta. Maka kelak ketika kita sedang hidup sengsara, serba kekurangan, serba banyak kebutuhan, Allah akan mengenali kita. Yang ada kita makan nggak begitu. Ketika kita hidup serba ada, nggak ada kesusahan, malah kita cenderung lupa. Jarang banget deh manusia yang lagi bahagia dia meningkatkan ibadahnya. Misalnya nih, Ai lagi diberikan rezeki tahun ini 1 M misalnya, amin ya. Kemudian Ai bilang sama Mas Prabu, Mas Prabu, ini kita nih lagi diberikan rezeki besar nih sama Allah 1 miliar, kita tingkatin yuk amal ibadah. Yang nggak biasanya sholat tahajud, yuk sholat tahajud. Ya ini misalnya yang biasanya nggak sholat subuh ke musola, ya biarin atuh. Mama udah biasa, ya udah emak aja dah. Emak ngomong sama abah, ini kita kan lagi dikasih rezeki banyak banget nih, kita tingkatin yuk amal ibadah kita. Emak yang tadinya zikirnya cuma 33, tingkatin jadi 100. Sholat duhanya yang biasanya hanya 2 rakaat, emak tingkatin jadi 8, 12 misalnya. Kalau hidup emak lagi seneng tuh, maka kalau emak ketika hidup lagi seneng, lagi banyak harta, nggak ada kekurangan, anak semuanya sehat, semuanya berhasil, dengan itu emak ningkatin ketakwaan kepada Allah, ta'rifuka fisyidah. Maka kelak emak ketika hidup dalam kesengsaraan, Allah akan mengenali emak, karena emak lagi bahagia kenal kepada Allah.
Hari kita mah kebalik atuh dah. Giliran kita hidup lagi bahagia, lagi seneng mah. Kata Ai tadi tuh, kata Teteh punya uang 1 M, yuk Mas Prabu jalan-jalan ke Bali kayak Bu Yulin ntar besok. Yang namanya kita lagi banyak uang, jalan-jalan boro-boro ningkatin zikir. Yang ada di jalan mah ketawa-ketawa aja. Kita suka mikir, ah biarinlah lagi musafir ini sholat juga nggak pakai qobliyah ba'diyah. Itu kalau lagi banyak duit. Giliran udah susah aja. Giliran udah susah kayak siaan nih, kontrakan belum kebayar, PAM baru dibayar tadi 3 bulan. Juga pemberitahuan buat ibu-ibu kalau PAM nggak dibayar 3 bulan mulai Agustus ini didenda 360.000. Batas akhirnya tanggal 20 pokoknya per bulannya. Jadi kalau 2 bulan sih nggak apa-apa, tapi kalau 3 bulan berturut-turut tidak dibayar, maka peraturan per Agustus ini harus bayar denda 120 per bulannya. Jadi kalau 3 bulan itu 360 ditambah bayaran per bulannya gitu. Maka hati-hati ya, kemarin-kemarin kan sampai 6 bulan juga nggak apa-apa ya, nggak ada denda. Sekarang hanya 2 bulan, ke 3 bulannya harus bayar denda. Enggak dicabut. Nanti setelah 3 bulan tidak, baru dicabut. Nah gitu ya ibu-ibu, sekali lagi jangan sampai ketika kita kenal Allah itu di saat lagi sedih aja ya Bunda ya. Emang kita mah begitu, kalau lagi sedih aja, kalau lagi ada masalah aja baru kita ningkatin ketakwaan. Mau ngaji, mau wiridan, berdoa aja sampai nangis tuh kalau kita lagi sedih. Kata Allah, kalau kasar gitu ya, kalau bahasa kita, lu kalau lagi sedih aja mau deketin gua, kalau lagi seneng aja. Kalau manusia gitu istilahnya begitu. Kalau emak ke Mama Cindy misalnya, Mama Cindy, oh iya misalnya kan ini mah contohnya, Mama Cindy lagi banyak rezeki, banyak uang, lupa sama Om, sampai kagak pernah main-main ke rumahnya. Tuh kan, ngerasa kayaknya Giliran main ngapain lagi? iya. Sampai mau kesini juga mindik-mindik nggak kedengeran suaranya. Giliran lagi sedih aja banyak kebutuhan, pura-pura main ke Maom. Kali dalam hati Maom, dulu kemarin lagi seneng aja, kemana aja, sekarang aja udah ada maunya. Mewakili iya harus. Ya itu kita manusia mah begitu, orang tua kepada anak, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu udah kelihatan, nggak usah ibu-ibu letusin balon hijau deh. Si Aa tahu hati ibu lagi kacau semuanya. Maka dari sekarang dekati Allah, banyak bertakarub kepada Allah. Kelak nanti senang itu jangan diputuskan. Ya mentang-mentang kita lagi banyak susah, banyak berdoa, entar doa kita diijabah, kemudian kita seneng jadi lupa deh. Maka terus mau seneng mau susah, sholat duha jangan ditinggalin, Mak. Ai sholat duha jangan ditinggalin, lagi seneng lagi susah, terus aja istiqomah, agar ketika kita lagi susah Allah kenali kita. Maka kata orang tua itu, kalau lagi kita menghadapi tanjakan, maka kita kudu seneng, sebab sebentar lagi akan menemui jalan datar. Iya, jalan akan ada datar dulu lah, ya, baru turunan. Iya. Nah nanti kalau kita sedang berjalan, sedang di turunan, kita kudu sedih, sebab akan menghadapi tanjakan. Karena hidup itu kan berputar, bergilir, berganti-ganti. Kadang ada susah, kadang ada senang, nggak pernah abadi deh yang namanya kehidupan. Artinya ketika kita punya uang, ketika kita banyak harta, ya alokasikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan segala apa aja dibeli, yang kagak penting kita beli, akhirnya kan kita nyesel sendiri. Nggak ngingetin suatu saat kita akan nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit kudu seneng sesungguhnya Bu Yoyon, berarti sebentar lagi punya semakin gelap malam, maka sebentar lagi fajar akan segera terbit.
Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. 2 kali Allah sebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Cuma ibu, masalahnya kita itu kurang yakin kepada Allah. Manusia yang terhebat itu adalah manusia yang gak punya apa-apa di dunia ini, hanya punya iman dan keyakinan kepada Allah. Dia mampu hidup, hanya punya iman, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Kita mah tuh kenapa doa jarang diijabah itu kurang yakin. Ya kadang-kadang kita kan berdoa, ini udah lama doa aku nggak diijabah-ijabah, udah malas lah berdoa. Tuh kita makan begitu. Kemarin dalam khutbah Idul Adha ya di lapangan SYA garis bawahi satu perkataan khotibnya bahwa Nabi Ibrahim 86 tahun dia berdoa kepada Allah, nggak pernah beliau mengeluh. Kita coba baru aja berdoa 1 bulan belum diijabah udah males berdoa. Gitu juga tadi siang friend di Facebook, kemudian ada Umi Paijah ya yang dulu di sini, beliau komentar, saya bilang sampai kapan sih ujian hidup, ujian dulu hidup ya, kapan lulusnya, saya bilang begitu. Terus Umi Paijah itu jawab, kata beliau, sampai kita menyadari bahwa sesungguhnya di dalam hidup kita itu lebih banyak senangnya daripada susahnya. Sampai kita menyadari itu. Saya pikir-pikir sangat betul sekali. Kenapa coba? Ketika kita hidup kita sulit, baru sebulan aja kita ngerasain sulit, itu perasaan udah lama bener. Padahal kenikmatan yang kita rasakan itu lebih dari sebulan. Susah mah nggak pernah lama deh. Maka oleh karena itu ibu-ibu ketika kita susah nih kayak si A ini lagi curhat aja, lagi apa namanya mengobati diri sendiri aja. Maka ketika kita susah kita harus banyak berpikir, toh sebelum ini kita bahagia. Bahkan kebahagiaan yang kita rasakan lebih lama daripada kesusahan yang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi, mari ibu di dalam suasana yang sulit, rumit ini, emang semua juga ngerasain 3 tahun pasca COVID, ini belum stabil, tentu kita dalam masa transisi, sangatlah sulit. Mari di saat sulit ini kita dekati Allah, banyakin berdoa, ntar kelak udah diijabah, jangan tinggalin doa itu, jangan tinggalin sholat duha itu, dan kemudian yakinkanlah dalam diri kita bahwa Allah itu akan mengijabah doa-doa kita. Kemarin si A bercerita sama Teteh, sama Umi Yuli ya, bahwa manusia itu ibu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, manusia itu mumtarin, ragu-ragu. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wala takunanna minal mumtarin, jangan jadi orang yang ragu-ragu. Kalau orang ragu-ragu pasti celaka, atau setidaknya kalau ragu-ragu dia rugi. Misalnya kayak gini, Ai dari sini pengen ke Parung, ke toko elektronik, mau beli handphone atau kulkas, handphone dah yang kecil. Dari rumah itu Ai udah punya ancang-ancang, saya mau beli Xiaomi atau yang udah terkenal Oppo misalnya. Pas begitu sampai ke counter, dasar emang SPG counter itu kan pinter ngomong ya, pinter ngerayu. Dia bilang, Oppo mah ini mah produk lama, fiturnya juga udah ketinggalan, nih baru nih mereknya Huawei ini dari Cina ya, fiturnya juga keren, pinter gitu kan, fiturnya gini. Kemudian Ai kerayu tuh, karena Ai ragu-ragu nggak tetap pada pendiriannya. Akhirnya Ai kerayu, belilah itu handphone merek Cina Huawei. Sampai ke rumah Ai setel tuh handphone, ternyata Ai nyesel sampai di rumah. Fitur yang Ai harapkan tidak ada di dalam handphone Huawei itu. Maka jangan ragu-ragu, tetap aja pada pendiriannya. Mau jelek mau bagus, maka kalau orang ragu-ragu itu adalah celaka akhirnya. Kemudian tingkatan yang selanjutnya manusia itu adalah yakin. Yakin yang mana? Misalkan
emak telepon sama Mama Cindy, ring, telepon bunyi. Kemudian Mama Cindy angkat, halo assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, kata emak. Mananya sama Mama Cindy, Mama itu Epi sehat nggak? Alhamdulillah mak, Epi sehat, kata Mama Cindy. Lu dari gimana Pi? Aduh keluar deh tuh kasarnya. Lagi di rumah mak. Oh lagi di rumah. Anak-anak semuanya sehat, kata emak. Sehat, kata Mama Cindy. Emak tuh yakin dalam hati bahwa Mama Cindy itu lagi ada di rumah, sehat. Tetapi yakin ini kita masih ragu karena bisa saja Mama Cindy tadi bilang sehat padahal sedang sakit. Hanya untuk menghargai emak. Tadi Mama Cindy lagi di mana? Lagi di rumah, bisa aja lagi diteteh di sini karena emak nggak ngeliat, nggak tahu. Masih mending kalau tingkatan yakin ini mah. Jadi kita mah cuman sampai pada tingkatan yang yakin. Ada lagi kemarin saya contohkan, ada seorang suami istri yang lagi marahan. Misalnya siapa yang lagi marahannya? Ayu lah, belum. Oh udah agak. Si Ama nggak usah dicontohin, emang udah marahan. Ayu deh sama Mas Mumtasir. Ayu itu udah bisa ranjang 2 bulan sama Mas Mumtasir. Ya beneran, ya udah 2 bulan di sini nggak pulang-pulang. Mas Mumtasir karena dia di Jawa kan Mas Mumtasir ya, Ayu di sini. Namanya juga suami kan, suami mah nggak kuat kayak istri. Lama-lama kan dia kesepian juga tuh Mas Mumtasir di Jawa. Tidur sendiri, nggak ada yang ngelayanin. Apalagi kayak si A mah penyakitnya aneh, nggak boleh kedinginan, giduan kalau si A. Maka si A mah mendingan nggak usah dimasakin daripada nggak ditemenin tidur mah. Si Mas Mumtasir nelpon ke Ayu, kring, assalamualaikum. Ayu tadinya nggak mau angkat tuh, karena Ayu tuh di dalam hatinya masih punya sakit hati. Tapi lama-lama kesian juga nih Mas Mumtasir, diangkatlah tuh handphonenya. Sambil Ayu mulutnya agak seperti niup balon gitu ya. Mas Mumtasir mengeluarkan jurus rayuan sendal jepitnya dari Jawa. Assalamualaikum sayang, gitu kata Mas Mumtasir. Sayang, apaan? Kata si Ayu di sini. Aku kangen kamu Ayu, kata Mas Mumtasir. Apaan sih kangen-kangen? Udah deh, daripada kita pisah ranjang, kita balikan aja lagi. Kan rumah udah ada, anak-anak kasihan. Masa rumah tangga udah lama kita bina, kemudian mau hancur begitu aja gara-gara masalah segini sepele, kata Mas Mumtasir. Kata Ayu, enak aja masalah sepele. Hati tuku hancur Mas. Hatiku tuh hancur Mas Mumtasir. Ya gitu. Hati tuku hancur Mas Mumtasir. Kamu nggak bisa ngerasain. Kau peluk, kau cium, kau rayu di depan mataku, apakah nggak menghancurkan hatiku, gitu kata Ayu sambil emosi. Sekarang gini deh Mas Mumtasir, coba Mas Mumtasir ke dapur dulu deh. Mau ngapain yuk ke dapur? Ambil gelas, cepetan ambil gelas. Tadinya Mas Mumtasir itu agak-agak sedikit males ya, disuruh sama Ayu ngambil gelas. Tapi karena Mas Mumtasir ingin membuktikan bahwa dia ingin kembali kepada Ayu, akhirnya diambillah gelas. Sudah Mas Mumtasir diambil gelasnya, sudah. Sekarang pegang yang erat, kata Ayu. Lalu setelah itu coba banting ke teras. Oleh Mas Mumtasir dibantinglah ke teras dengan sekeras-kerasnya. Lalu kata Ayu, hancurkan Mas, coba sekarang itu hancuran gelas itu dikumpulkan kembali dan jadiin lagi seperti gelas. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Gitu kata siapa? Kata Ayu. Terus kata Mas Mumtasir, orang gelasnya nggak pecah, gelasnya pakai gelas plastik saya ngambilnya.
Gitu kata Ayu, ah dasar si Mas bisa aja, udah buru-buru pulang deh Mas. Ambilin sambil bawa oleh-oleh, beliin apa ke dari sana. Gitu tuh, nggak yakin.